Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazla Mada Halidina dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Garut. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Islam, yaitu mempresentasikan pengertian, sumber, dan tujuan serta ruang lingkup etika Islam. Pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan. Sedangkan menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sementara moralitas menurut KBBI adalah sopan santun atau segala sesuatu yang berkaitan dengan etiket. Selanjutnya terdapat dua sumber dari etika Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada umat Islam melalui perantara Nabi Muhammad. Sunnah juga merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perkataan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga, As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang mana keduanya selalu menjadi sumber tolak ukur akan perbuatan baik buruknya manusia atau kaum muslimin. Kedua sumber ini juga selalu menjadi penuntun bagi manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada tujuan etika Islam, yaitu untuk menyempurnakan akhlak itu sendiri. Kemudian untuk mensejahterakan kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan adanya etika Islam, manusia akan terasa lebih damai, tentram, sejahtera, karena dengan adanya etika dalam setiap orang itu akan mewujudkan rasa saling menghormati, hidup dalam harmoni sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Juga etika Islam merupakan bukan sekedar norma, tetapi juga merupakan panduan konkret dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan karakter yang lebih baik. Dengan mempunyai etika juga, setiap orang bisa berkomunikasi dengan penuh hikmah. Bagaimana bisa seperti itu? Karena tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia atau umat muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku Muhammad diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Sementara itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup etika Islam. Ruang lingkup etika Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama ada etika religius, yang kedua ada etika individual, yang ketiga ada etika sosial, yang keempat ada etika lingkungan. Kemudian mari kita bahas yang pertama ada etika religius. Etika religius secara sederhana wacana etika yang berakal dalam Al-Quran dan As-Sunnah, cenderung memusatkan pada usaha yang mengeluarkan spirit moralitas Islam dengan cara yang lebih langsung. Tentu dalam hal ini dapat dilakukan kajian yang mencakup etika hubungan antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seseorang beribadah, bagaimana seseorang bersolawat, menegakkan syariat dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari maksiat-maksiat. Hubungan ini seringkali tercermin melalui ekspresi beragama baik secara individu maupun komunitas. Etika religius berpotensi untuk menelisik motif-motif keilahian di balik suatu kebaikan yang
dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ada etika individual, yaitu etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti ketika seseorang berkata jujur, mempunyai keberanian, keadilan, kesabaran, mempunyai rasa pemaaf, penuh kedamaian, simpati, disiplin, regulasi atau kesopanan. Kemudian yang selanjutnya adalah etika sosial. Etika sosial dalam konteks ini adalah lebih kepada etika hubungan antara manusia dengan sesamanya. Maka pada ruang lingkup inilah yang merupakan medan luas pengembangan kajian etika Islam. Dalam unit yang kecil ada etika keluarga, etika kebudayaan, etika sosial, etika bisnis, kedokteran, pegawai, dan lain sebagainya. Itu termasuk etika sosial. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ada etika terhadap lingkungan, yaitu persoalan memahami etika yang memahami tentang pandangan manusia terhadap hewan atau tumbuhan, yaitu bagaimana kita merawat tumbuhan atau merawat hewan dan lain sebagainya. Karena ketika kita tidak mempunyai etika, hewan dan tumbuhan sendiri akan hancur seketika. Bye bye guys. Ya teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.